yang namanya nama adalah sebuah doa. Maka Bapak Ibu jangan sembarangan ngasih nama sama anak, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Hajaril Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, At-Targhibu fil asma'il hasanah, motivasi untuk memberi nama kepada anak-anak dengan nama-nama yang bagus. Wa ma jaa'a fin nahyi 'anil asma'il qabihati, dan larangan memberi nama untuk anak dengan nama-nama yang jelek. Wa taghyiruha, dan pembahasan ini pun akan menjelaskan sunnahnya mengganti nama yang jelek menjadi nama yang bagus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama yaitu nama-nama apa saja yang dianggap bagus oleh syariat. Yang kedua, nama-nama apa saja yang dilarang oleh syariat. Dan yang ketiga, hukum merubah nama. Itulah 3 poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 5 hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar pada pembahasan kali ini. Hadis yang pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ahabbul asma'i ilallahi ta'ala. Nama-nama yang paling disukai oleh Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Ada 2, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Rawahu Muslim wal arba'atu illan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan 4 ulama hadis yang lainnya kecuali Imam Nasa'i. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis yang pertama menjelaskan tentang nama-nama yang paling disukai oleh Allah. Di sini disebutkan bahwa nama yang paling disukai oleh Allah ada 2, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Di dalam kitab-kitab fikih seperti Fathul Mu'in yang dikarang Syekh Zainuddin, atau hasyiahnya I'anatut Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato, atau hasyiah Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim. Di sana disebutkan
nama-nama yang paling disukai oleh Allah bukan hanya Abdullah dan Abdurrahman, tapi semua nama yang diawali dengan kata Abdun dan disandarkan kepada salah satu sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? 99. Inilah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Nah, Bapak boleh memilih untuk nama Bapak kata Abdun dan salah satu dari Asmaul Husna. Boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdur Rashid, Abdul Razak, Abdul Ghafur, dan Abdul yang lainnya. Misalkan Bapak pengen punya anak, rezekinya lancar, maka cari Asmaul Husna yang bermakna rezeki lancar. Apa misalkan? Ar-Razzaq, yang artinya Allah sang pemberi rezeki. Tinggal ditambahkan kata Abdun, Abdur Razzaq, hamba Allah yang maha pemberi rezeki. Insya Allah Bapak punya anak rezekinya lancar. Kenapa? Karena nama adalah sebuah doa. Bapak pengen punya anak yang perangainya lembut, tutur katanya lembut, akhlaknya baik, maka cari Asmaul Husna yang maknanya lembut. Apa? Al-Latif. Punya anak kasih nama Abdul Latif, hamba Allah yang maha lembut. Insya Allah Bapak punya anak lembut. Tapi kalau Bapak punya anak terlalu lembut, saking lembutnya jalannya melehoi. Tahu melehoi Pak? Yang kalau di sliding kucing itu jatuh itu. Punya anak melehoi, tapi Bapak pengen punya anak yang laki betul, yang gentle, yang gagah perkasa. Ganti namanya, jangan Abdul Latif, tapi Abdul Jabbar boleh, Abdul Qahar boleh, Abdul Aziz boleh. Apa artinya Abdul Aziz? Hamba Allah yang maha perkasa. Insya Allah Bapak punya anak jadi perkasa, kuat, laki betul, mentalnya mantap ya. Nah jadi seperti itu. Bapak tinggal pilih saja pengen punya anak seperti apa, tinggal dicari makna Asmaul Husnanya, kemudian didahului oleh kata Abdun. Kemudian kata para ulama, kata Abdun ini tidak boleh disandarkan kepada selain Asmaul Husna. Contoh, Abdul Husain tidak boleh, karena maknanya adalah hambanya Husain. Abdul Pengki, zaman dulu di kita ada namanya Mang Pengki, Mang Pelor, Mang naon deui Pak. Abdul Pengki, Abdul Pacul, Abdul Pelor nggak boleh. Jadi kata Abdun tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada Asmaul Husna. Tapi di dalam kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikecualikan nama Abdul Muttalib. Nah, ini Ustadz Haji Abdul Muttalib, ini mamang saya Pak. Ya, kecuali Abdul Muttalib, kata Ibnul Qayyim boleh, walaupun Al-Muttalib bukan asma Allah, tapi boleh menisbatkan kata Abdun kepada Al-Muttalib ya. Adapun kepada kata-kata yang lain, nama-nama yang lain tidak boleh.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang pertama yang menjelaskan tentang nama-nama yang paling disukai oleh Allah. Hadis yang kedua akan menjelaskan tentang nama yang tidak disukai oleh Allah. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Jadi periwayatnya sama, yaitu Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Anna benatan li Umar kana yuqalu laha Asiyah. Umar memiliki anak perempuan yang bernama Asiyah. Pakai ain. Ainnya panjang, A. Kemudian sod, ya, tak marbutoh, Asiyah. Artinya apa? Artinya wanita yang membangkang. Dititahnya sebung, dititah nyapu engke. Jadi selalu membangkang. Itu artinya. Beda dengan Asiyah, Pak. Pakai hamzah. A, alif, panjang. Kemudian sin nyengir. Yang kalau kita ngucapin makhraj hurufnya, bibir kita nyengir dikit. Sin tuh ya. Rasulullah. Nah itu sin nyengir. Sin kecil ya. Sin ya tak marbutoh. Asiyah. Nah kalau Asiyah bagus, yaitu nama seorang wanita solehah. Siapa Bapak Ibu Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun walaupun zolim, tapi punya istri solehah. Bapak Ibu kalau punya anak namanya Siti Asiyah, bagus. Tapi Asiyah yang pakai A dan sin. Namun kalau nama itu pakai ain, Asiyah, nah ini yang maknanya jelek. Sehingga nama tersebut diganti oleh Nabi. Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilatan. Kemudian Nabi mengganti nama Asiyah menjadi Jamilah. Apa artinya Jamilah Bapak Ibu? Cantik kok, pakai kof. Bapak Ibu kalau pengen punya anak cantik kok, maka kasih nama Jamilah. Mudah-mudahan nama jadi doa. Ini Pak Ustadz cek kolot nama gelis wae sanajan budakna goreng ge. Betulnya punya ibu boga anak sanajan gorengnya moal dek ieu dituker jeung anak Arab dek Bu. Moal anak Arab garelis irung mancung barodas dek Bu dituker jeung anak ibu nu goreng. Sagoreng-gorengna anak urang ge wah. Pokoknya cek urang mah geulis tat. Tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Betul ya Bu ya? Tuh. Nah jadi seperti itu ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya. Jadi memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengubah nama para sahabat dari nama yang bermakna jelek menjadi nama yang bermakna bagus. Saya punya guru namanya Salim. Dulu waktu kecil namanya Umar, tapi beliau sering sakit-sakitan. Bukan karena nama Umar jelek, tapi karena memang tidak pantas diberi nama Umar. Akhirnya diganti namanya jadi Salim. Setelah diganti namanya, beliau tidak pernah sakit-sakitan lagi. Ya. Kenapa? Karena Salim artinya adalah orang yang selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari musibah, selamat dari ini dan itu. Makanya ketika namanya diganti jadi Salim, beliau tidak pernah
lagi. Maka Bapak Ibu, kalau punya anak mungkin sering sakit-sakitan, ganti namanya. Atau punya anak bandel, padahal ya punya anak bandel, lihat namanya artinya jelek atau enggak. Kalau jelek ubah. Kalau namanya sudah bagus tapi tetap bandel, ya jangan diubah. Ini cuma perlu didikan aja, ya. Saya kemarin anak keempat saya, sebetulnya istri saya sudah hamil 6 kali, 2 keguguran. Jadi kemarin anak keempat lahir prematur, harus masuk ruang perinatologi, masuk inkubator, langsung pakai alat bantu napas, seseknya luar biasa, Pak. Saya tadinya sudah menyiapkan namanya itu Asma. Asma itu kan putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar punya 2 putri, Aisyah dan Asma. Jadi Asma ini kakaknya Aisyah. Tadinya saya sudah persiapkan nama itu untuk anak saya, Asma. Tapi setelah anak saya lahir dan butuh nafas bantuan, nggak jadi saya ngasih nama Asma, Pak. Takut asma beneran, ya. Kalau gede takut punya penyakit bengek, saya nggak mau. Saya ganti namanya jadi Salimah, perempuan yang selamat, nur afiah yang sehat. Alhamdulillah sekarang bocahnya gede badannya, sehat, Pak, ya. Karena tadi yang namanya nama adalah sebuah doa. Maka Bapak Ibu jangan sembarangan ngasih nama sama anak, ya. Saya punya teman saya itu cerita kalau temennya ngasih nama anak dengan nama salah satu kartun Jepang. Nama anaknya Son Goku Kamehame. Bodoh. Iya, sembarangan. Ya karena dia suka dengan satu film kartun yang judulnya Dragon Ball, ya. Tokoh utamanya kan Son Goku, jurusnya Kamehame, namanya Son Goku Kamehame. Ini hati-hati, jangan sembarangan memberi nama anak. Nah kemudian nama apa saja yang dilarang? Nama yang dilarang yang berikutnya adalah nama-nama setan. Siapakah nama-nama setan? Bisa dilihat di dalam kitab Faidul Qadir yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Kitab ini merupakan syarah daripada hadis Al-Jami'us Shogir yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam Al-Munawi mencantumkan 7 nama anak iblis beserta tugas-tugasnya. Jadi ternyata iblis ini saking bencinya kepada Adam dan keturunannya, sampai-sampai dia mengkader anak-anaknya untuk menyesatkan Adam dan keturunan-keturunannya. Maka iblis punya anak 7 dan masing-masing dari 7 anaknya itu memiliki tugas. Siapakah ke-7 anak iblis? Yang pertama, namanya Walahan. Siapa Bapak Ibu? Walahan. Wawu, lam, ha besar, hamzah panjang, kemudian nun. Walahan. Apa tugas si Walahan? Tugas si Walahan ini adalah membuat ragu dan membuat was-was orang yang sedang berwudu. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, innalil wudu ila syaitonan yuqalu laha walahan. Sesungguhnya pada wudu ada satu setan yang tugasnya memberi was-was, membuat ragu. Setan tersebut bernama Walahan. Makanya ketika orang yang berwudu, dari awal wudu sampai akhir wudu, si Walahan berusaha membuat ragu dan was-was. Dari mulai wudu
Dari mulai nawaitu, 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 nawaitul wudu'a li rafil, lama sekali. Ya, kira-kira Bapak Ibu pernah melihat nggak orang yang seperti itu? Saya pernah melihat orang yang ketika wudhu mulai dari nawaitu nggak selesai-selesai. Lama-lama kekeselan dia. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada takbirnya, saya bilang. Ya. Nah, maka ketika si walahan mulai membuat bisikan, Bapak Ibu cukup cuekin aja. Jangan didengar, jangan dipedulikan. Lulus nawaitunya, maka si walahan akan menggoda lagi saat Bapak Ibu membasuh wajah. Ada bisikan bahwa sebelah sini belum kebasuh, air begini tuh lama. Ada yang jenggotnya, ada yang bagian kepalanya belum. Hati-hati. Itu semua bisikan walahan. Ya. Membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, itu semua tidak lepas dari was-was dan bisikan si walahan. Tugas kita cuma satu, cuek. Jadi kalau ada bisikan, basuhan wajah kurang sempurna, basuhan tangan kurang sempurna, usapan rambut kurang sempurna, basuhan kaki kurang sempurna, cuekin aja Pak. Jangan sekali diturutin. Sekali diturutin, maka kedepannya Bapak Ibu terus ragu dan terus was-was. Dulu di pondok, saya punya teman orang Jawa. Kalau wudhu, beliau itu harus buka baju semuanya. Baju dibuka, sarung dibuka, dan nyebur ke kolam. Kalau nggak nyebur ke kolam, nggak bisa wudhu dia. Karena dulu di pondok ada jabiah. Jabiah itu kolam wudhu, cukup besar ukurannya. Ada kolam wudhu yang di luar, outdoor. Ada kolam wudhu yang di dalam, indoor. Biasanya dia ngambil kolam wudhu yang di dalam, dikunci pintu, dia buka baju dan sarung, nyebur Pak. Di dalam air baru bisa dia wudhu. Makanya setiap dia selesai wudhu, pasti baju dan sarungnya basah. Kenapa? Tadi wudhunya nyebur. Kalau wudhu nyebur berarti kan seluruh badan basah ya. Nah, setelah itu dia langsung pakai baju koko, langsung pakai sarung, maka basah koko dan sarungnya. Ya. Nah, itu namanya was. Bapak, kalau ada was-was sedikit pun ya, sesedikit pun was-was itu, bisikan itu, maka cuekin. Kalau sampai diturutin, bisa jadi kayak tadi nasibnya tuh. Gak bisa wudhu kecuali nyemplung. Ya, ini was-wasnya sudah parah ini. Nah, itu yang pertama. Jadi anak iblis yang pertama namanya walahan. Tugasnya apa? Yaitu membuat ragu dan membuat was-was orang yang sedang berwudhu. Yang kedua, anak iblis yang kedua namanya adalah khonzab. Siapa Bapak Ibu namanya? Khonzab. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mengganggu dan membuat ragu orang yang sedang sholat. Dimulai dari usolli. Bapak Ibu pernah lihat gak orang yang usollinya lama? Usolli fardhul isya. Kurang pas itu ainnya. Ulang lagi. Shinnya kurang monyong itu. Usolli. Kapan dia jadi usollinya? Ketika imam sudah ruku. Pas imam ruku baru usollinya lancar. Usolli fardhul isya ya arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau ini benar nih pakai Allahu Akbar nih ya. Salat soalnya. Lulus dia di usollinya dari was-was khonzab. Tidak sampai di usolli saja, khonzab akan terus membuat ragu dan was-was selama kita melaksanakan sholat.
saat membaca Al-Fatihah, ihdinas, sodnya kurang apa itu? Ulang lagi, ihdinas, ainnya alaihim. Hati-hati, setiap bacaan kita akan dibuat ragu, was-was oleh si Khonzab. Bahkan ketika bapak ruku, ketika ibu sujud, ternyata si Khonzab meniup-niup lubang dubur kita. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita ragu. Apakah ada yang keluar dari lubang belakang kita atau dari lubang depan kita atau tidak? Kita dibuat ragu, kita dibuat was-was. Makanya pesan Nabi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila saat melaksanakan sholat perut kalian terasa mulas, fala yansorif anis sholat, maka janganlah sekali-kali kalian membatalkan sholat, kata Nabi, hatta tajida rihahu, hatta tasma'a sautahu au tajida rihahu, sehingga kalian benar-benar mendengar suaranya atau mencium baunya. Artinya apa? Selama kita tidak mendengar suaranya dan selama kita tidak mencium baunya, maka selama itu jangan pernah batalkan sholat kita, ya. Karena tadi itu cuman bisikan si Khonzab. Ada yang keluar dari dubur tuh, ada yang keluar dari kemaluan depan tuh. Itu cuman bisikan dan was-was dari si Khonzab. Nah, kata Nabi, kalau belum yakin maka jangan batalkan, kecuali jika kau sudah yakin ada yang keluar. Seperti apa? Seperti tasma'a sautahu, engkau mendengar suaranya. Satu masjid dengar semua, Pak. Maka baru batalkan sholatmu. Atau kata Nabi, engkau tidak mendengar suaranya, silent, mainnya main cantik, iya, tapi baunya nauzubillah, makmum paling belakang apa nyium juga, Pak. Nah, jadi kata Nabi, kalau tidak mendengar suaranya tapi mencium baunya, maka baru batalkan sholatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita sholat ada bisikan keraguan, cuekin aja. Itu bisikan dari si Khonzab. Kemudian sesi terakhir, nawaitu lulus, Fatihah lulus, ruku sujud lulus, tinggal at-tahiyat. Si Khonzab kembali menggoda. Ketika tahiyat, at-tah, terus sih ingat asak-asak. Ya, ada nggak yang ragu ketika tahiyat? Ada. Ada yang begitu, Pak. Nah, ini bisikan si Khonzab. Jadi ketika Bapak baca satu bacaan, ketika terasa sesuatu di dalam perut, maka jangan pernah batalkan sholat, jangan tergoda dengan was-was si Khonzab. Terus baca, terus lakukan gerakan, jangan batalkan kecuali sudah yakin benar-benar batal, ya. Nah, itu anak iblis yang kedua. Namanya siapa? Khonzab. Yang ketiga, anak iblis yang berikutnya adalah Dasim. Siapa Bapak Ibu? Ada yang namanya Dasim, ada di sini. Di tempat saya di RT 11 Kampung Tegal Gede, ada orang tua namanya Abah Dasim. Waktu saya bahas ini, Abah Dasim kaget. Astagfirullah Ustadz,
Geuning ngaran abah teh ngaran Jurig cenah. Kaget Abah Dasim, Pak. Tidak lama beliau sakit. Kemudian anaknya datang ke rumah saya, Tat, cek Abah Ustadz titah ka imah. Akhirnya setelah ngajar pagi di hari Rabu, saya langsung ke rumah Abah Dasim. Rek naon, Bah? Si Abah langsung bilang, Ustadz, ngaran Abah teh kan ngaran Jurig. Panggantikeun atuh ngaranna nu alus cenah. Akhirnya saya gantikan namanya. Dari Dasim jadi Qasim. Kemudian biar tambah berkah, saya tambahin Muhammad. Jadi Muhammad Qasim. Ini seneng banget Pak si Abah Dasim diganti namanya. Dari Dasim menjadi Muhammad Qasim. Karena nama Muhammad ini punya keutamaan. Seperti yang disebutkan hadis-hadisnya di dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato. Tidak lama Abah Qasim ini meninggal di hari Jumat. Jadi di hari Rabu saya ganti namanya, di hari Jumat beliau meninggal dunia. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, man mata yaumal jum'ah aw lailataha amina min adabil qabri. Barang siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam harinya, niscaya dia selamat dari azab kubur. Ini hadisnya sudah saya bahas panjang lebar. Apa maksudnya? Bagaimana status hadisnya? Ya, yang belum lihat bisa lihat di channel ini. Ini namanya channel apa, Ustaz? Al-Mujahidin. Atau bisa dilihat di channel Ustadz Dedi Media Salik. Ya, bisa dilihat tuh tentang penjelasan hadis orang yang wafat di hari Jumat atau malam harinya akan selamat dari azab kubur. Nah, ini barangkali Abah Qasim ini beliau wafat di hari Jumat karena barokah dari nama Muhammad. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu nama anak setan yang ketiga, nama anak iblis yang ketiga, yaitu Dasim. Apa tugasnya Dasim? Dasim bertugas untuk membuat keretakan di dalam rumah tangga. Jadi tugas si Dasim itu membuat suami istri bercerai, Pak. Makanya ada bisikan apapun di dalam hati. Suami ada bisikan tentang istri, istri ada bisikan tentang suami, cuekin aja. Suami kadang ada bisikan di dalam hatinya. Het aing mah boga pamajikan kos kieu teuing sinya. Daster teu pernah ganti saminggu, koyo di mana-mana, beheung balsem mulu. Di luar mah rapi-rapi gareulis sarungit. Hati-hati, Pak. Ini bisikan Dasim. Het aingna boga pamajikan cerewet banget sumutna kos toa musola. Itu bisikan Dasim. Hati-hati, Pak. Jangan pernah berpikir untuk cerai. Karena kalau Bapak cerai, belum tentu dapat yang lebih baik dari istri pertama. Bisa jadi dapat yang lebih parah. Betul gak? Iya. Sama ibu juga, Bu. Suka ada bisikan tentang suami. Ya, ibu dibisikin suami pelit, medit, bin bol, koneng, bin merek gehese, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu bisikan si Dasim. Agar apa? Agar rumah tangga menjadi retak. Jadi Bapak kalau memang dapat istri yang ya ya itu rezeki Bapak, dah emang begitu rezekinya. Ya, sabar. Ibu juga sama. Kalau dapat suami yang aduh. Sabar ya, Bu ya. Emang itu rezeki Ibu.
Karena berumah tangga ini hakikatnya seperti tangan kiri dan tangan kanan saling menggenggam. Artinya apa? Saling menerima kekurangan masing-masing. Suami menerima kekurangan istri, istri menerima kekurangan suami. Ya. Jadi seperti itu. Rumah tangga ini bukan masalah sudah berapa lama dia berumah tangga, bukan. Karena rumah tangga itu masalah kedewasaan. Berapa banyak orang yang sudah lama berumah tangga, 20 tahun, 30 tahun, tapi masih belum memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi berapa banyak rumah tangga yang usianya masih muda, masih 5 tahun, 10 tahun, tapi suami bisa benar-benar memperhatikan istrinya dan istri benar-benar menghargai suaminya sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya pernah mengantar orang yang sudah berumah tangga 20 tahun. Ngantar kemana? Ke kantor urusan agama. Apa yang diurus? Yang diurus adalah perceraian. Di kantor urusan agama saya ngelihat kok yang gugat cerai tua-tua, yang seharusnya sudah gendong cucu, tapi malah sibuk ngurus perceraian, Mbak. Orang-orang kaya lagi yang datang, pakai Innova, pakai Fortuner, pakai Alphard. Di dia jelma susah sih anu ngurus cerai, cek saya teh. Ya anu susah mah rek naon si cerai gitunya, mikirna. Oh iya mah nu baleunghar, cara rek, Pak. Padahal usianya sudah pada tua, udah jadi nenek, udah jadi kakek yang seharusnya menikmati cucu, malah mengurus masalah perceraian. Ingat, perceraian itu tidak hanya pada pasangan-pasangan muda, tapi pasangan-pasangan tua, anak sudah dewasa, cucu sudah belatak, itu masih banyak yang mengalami hal-hal seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka saran saya buat Bapak Ibu untuk hadir di pengajian-pengajian yang membahas tentang fikih rumah tangga. Saya membahas fikih rumah tangga di satu tempat. Namanya Masjid Miftahuddin dan Musolah Baitul Mukmin. Setiap malam Kamis ganti-gantian. Jamaahnya itu aja, ya. Tapi masjidnya pengen diisi, musolanya pengen diisi. Kita mengkaji fikih rumah tangga. Bagaimana mencari jodoh untuk anak, bagaimana menjadi wali nikah, bagaimana masalah perceraian, bagaimana hukum hak asuh anak, bagaimana yang disebut dengan mahram, siapa saja orang yang boleh kita nikahi, siapa saja yang tidak boleh kita nikahi, itu dibahas di dalam fikih rumah tangga. Ya. Nah, saya buka fikih rumah tangga di masjid itu. Malam Kamis ba'da Isya, yang mau hadir silahkan. Cuman sayangnya 2 kali pertemuan lagi hatam. Kitab Al-Miftah Liba bin Nikah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Hafid. Ya. Udah setahun lebih kita mengkaji kitab itu ya. Kalau di sana kita ngajinya kitab-kitab pendek, Pak, yang cepet-cepet hatam. Safinatun Najah selesai, Risalah Jamiah selesai, kemudian Hadis Arba'in selesai, kitab fikih rumah tangga Al-Miftah selesai. Kita ngaji kitab-kitab pendek setahun hatam, ya. Nah jadi seperti itu. Insya Allah kapan-kapan di mana lagi nanti yang sudah selesai atau yang kosong, saya buka fikih rumah tangga. Karena pernah kejadian seperti ini. Ketika saya buka fikih rumah tangga di satu masjid namanya Masjid Nurul Falah. Tiba-tiba yang hadir rame, Pak. Sebelumnya jamaah itu sedikit. Ya, saya dapat laporan dari ketua DKM Pak Ustadz yang ngisi di sini biasanya jamaahnya dikit. Pas Ustadz ngisi jamaahnya banyak. Nah, kenapa demikian? Saya pertama nggak tahu. Sampai akhirnya ada jamaah yang mengatakan, Pak Ustadz, dulu saya kalau ngaji cuma dengar di rumah. Tapi pas Ustadz ngaji, saya pengen datang. Kenapa? Karena ketika saya dengar,
Saya tahu itu adalah masalah saya. Jadi ternyata orang yang punya masalah rumah tangga itu banyak, Pak. Akhirnya hadir di fikih rumah tangga. Setelah dia hadir istiqomah, kitabnya selesai, akhirnya dia bilang, Pak Ustadz, masalah saya selesai. Cuman setelah masalahnya selesai, ganti kitab, dia nggak pernah hadir lagi, Pak. Eren ngaji nggak selesai, masalah aing selesai. Ya, jadi seperti itu ya. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan ilmu. Masalah rumah tangga, ilmunya fikih rumah tangga. Masalah bisnis, masalah dagang muamalah, fikih muamalah. Saya buka fikih muamalah setiap malam minggu, ba'da maghrib 2 minggu sekali di Masjid Nurul Sa'adah. Membahas bagaimana caranya bertransaksi muamalah. Apa itu riba? Apa saja yang tergolong riba? Minjem duit ke bank riba atau enggak? Jual beli kredit riba atau tidak? Apa itu riswah? Hukum gratifikasi, menanam saham, modal dan lain sebagainya. Ya, hukum warisan juga sudah kita bahas. Ketika orang tua meninggal dunia, maka bagian setiap ahli waris berapa? Dan lain sebagainya. Itu fikih muamalah, fikih sosial. Orang yang punya masalah sosial pada hadir di situ. Ya. Ada lagi saya buka kajian rohani, kajian tasawuf setiap malam Selasa ba'da Isya di rumah. Kitab Al-Hikam. Yang punya masalah, yang ingin membersihkan hati, memperbaiki pikiran, nah itu bisa hadir di sana. Bagaimana pikiran kita tentang Allah, bagaimana pikiran kita tentang takdir, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini, bagaimana sikap kita kepada dunia, bagaimana sikap kita kepada ini itu diajarkan di dalam Al-Hikam. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kalau ama ilmu semuanya selesai. Makanya Nabi mengatakan, ala tarta biryadil jannah. Tidakkah kalian mau mampir ke taman surga? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Kata Nabi, majalisul ilmi, yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi majlis ilmu, Nabi bilang taman surga. Kenapa? Karena taman surga itu sesuatu yang menenangkan. Artinya apa? Punya masalah, duduk di majelis ilmu, insya Allah masalahnya selesai. Seolah-olah dia memasuki taman surga.